Dikisahkan kerajaan Astinapura dilanda kekacauan dan bencana yang disebabkan oleh Buta Kalantaka dan Buta Kalanjaya. Kedua buta kala ini menebar virus dan wabah penyakit yang membuat rakyat menderita dan negara dilanda krisis. Berbagai upaya dilakukan untuk menaklukkan kedua buta kala tersebut, namun tidak berhasil. Kedua buta kala ini tidak dapat dikalahkan oleh para Pandawa. Bahkan Kresna pun turun tangan untuk menghadapi kedua buta kala ini, namun tidak bisa berbuat banyak karena buta kala ini berkolaborasi dengan para kaum globalis yang dikendalikan Kurawa. Kejadian ini diketahui oleh Dewi Kunti. Ternyata kedua buta kala itu adalah pengikut Dewi Durga. Untuk mencari akar permasalahannya, Dewi Kunti memuja Dewi Durga agar menampakkan diri. Dewi Kunti bertanya kepada Dewi Durga, kenapa mengutus dua buta kala tersebut menebar virus dan membuat kekacauan di Astinapura? Dewi Durga berkata, anakku Kunti, kau telah lupa dengan janjimu kepadaku. Kau pernah berjanji memberikan anakmu sebagai korban kepadaku ketika engkau meminta tolong kepadaku untuk menyelamatkan Pandawa saat menampak bahaya di Goa Gala-Gala. Walaupun Kunti ingat akan janjinya, tapi ia tidak mau menghaturkan Nakula kepada Dewi Durga. Hal ini membuat Dewi Durga makin murka dan menyuruh Kalika Maya masuk ke dalam tubuh Dewi Kunti. Karena dirasuki oleh Kalika Maya, Dewi Kunti kehilangan akal sehatnya dan rasa keibuannya. Kemudian dengan paksa membawa Nakula untuk dipersembahkan kepada Dewi Durga. Walaupun Nakula mengetahui bahwa ia akan dipersembahkan kepada Dewi Durga, tetapi dia tidak menolak kehendak ibunya. Nakula menyerahkan dirinya kepada Dewi Durga untuk menyelamatkan rakyatnya dan seluruh kerajaan. Di Setra Gandamayu, Dewi Durga hendak membunuh Nakula, namun tidak berhasil. Dewi Durga merasakan keanehan terhadap Nakula. Akhirnya, Dewi Durga teringat akan pesan dari Betara Siwa bahwa Nakula adalah penjelmaan Sangyang Kumara Kumari yang tidak lain adalah putra Betara Siwa dan Dewi Uma. Kisahnya bermula saat Dewi Durga dalam wujud Dewi Uma memperlakukan Sangyang Kumara Kumari secara tidak adil sehingga Sangyang Kumara terjatuh dan berdarah. Karena takut dilihat oleh orang lain, Dewi Uma menjilat darah Sangyang Kumara. Kejadian ini pun diketahui oleh Betara Siwa yang kemudian mengutuk Dewi Uma menjadi yang berawi dan berdiam di Setra Gandamayu. Namun sebelum Dewi Uma menuju Setra Gandamayu, Dewa Siwa berpesan, "Hai Dewi Uma, saat kau turun ke bumi, kau akan menjadi raksasa. Tatkala Sangyang Kumara Kumari menjelma menjadi sepasang anak kembar, maka saat itulah kau harus memohon maaf dan mendapat penyupatan untuk kembali menjadi Dewi Uma." Teringat akan hal itu, Dewi Durga memohon maaf dan meminta penyupatan kepada Nakula. Setelah mendapat penyupatan, Dewi Durga pun berubah menjadi Dewi Uma.
Sejak itu, kerajaan Astina terbebas dari virus dan wabah penyakit.